Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial pada hari ini pada Selasa 3 Maret 2026. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, kita awali dengan halaman utama tentunya Koran Tribun Timur dengan headline Direct Flight Makassar Jeddah tetap normal. 358 warga Sulawesi Selatan masih di Saudi. Kemenhaj imbau jamaah tunda untuk umrah. Penerbangan langsung Makassar Jeddah tetap normal di tengah imbauan Kementerian Haji dan Umrah agar para calon jamaah menunda keberangkatan umrah. Saat ini 358 jamaah umrah Sulawesi Selatan masih berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah. Imbauan penundaan menyusul meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi mempengaruhi stabilitas regional. Meski demikian, hingga Senin 2 Maret 2025, belum ada laporan pembatalan penerbangan umrah melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Aktivitas di terminal keberangkatan terpantau normal tanpa penumpukan penumpang. Data sementara, jamaah umrah Sulawesi Selatan di Saudi 358 jamaah, kata Kakanwil Kemenhaj Sulawesi Selatan Iqbal Ismail pada Senin. Kemudian, jamaah tersebut tidak tertahan akibat konflik. Mereka masih menjalankan ibadah dan memang belum memasuki jadwal kepulangan. Iqbal juga memastikan penerbangan langsung dari Makassar menuju Jeddah dalam kondisi normal. Penerbangan langsung dari Makassar ke Jeddah normal saja, yang berpotensi terdampak mungkin penerbangan transit. Kalau dari Makassar rata-rata langsung tidak perlu transit. General Manager Bandara Sultan Hasanuddin Minggus Gandegwai mengatakan terdapat 2 penerbangan menuju Jeddah yang tetap beroperasi pagi ini. Penerbangan tersebut dilayani Fly Adel pada pukul 07.30 WITA dengan Lion Air pada pukul 9.41 WITA. Flydel jumlah 110 pax, sementara Lion Air berangkat tanpa penumpang hanya ferry flight. Menurutnya operasional tetap normal karena rute penerbangan tidak melintasi wilayah konflik Iran-Israel. Sementara itu salah satu agen travel umrah Ahmad Yani mengaku belum menerima informasi resmi terkait dengan tindak lanjut imbauan penundaan tersebut. Ia menyebut bahwa keberangkatan terdekat dari travelnya direncanakan pada 9 Maret mendatang, namun belum ada kepastian apakah tetap berangkat atau ditunda. Agen lainnya, Rahmawati mengatakan aktivitas travel masih berjalan normal. Bahkan hari ke-26 jamaah tetap berangkat melalui Bandara Sultan Hasanuddin. Info yang kami terima, semua maskapai masih on schedule. Tidak ada penundaan, mungkin saat ini jalur dilalui masih aman saja. Kemudian Kemenhaj mengimbau calon jamaah umrah menunda keberangkatan ke Tanah Suci Mekah dan Madinah dalam waktu dekat. Imbauan tersebut langsung adalah langkah preventif menyusul gejolak keamanan di kawasan Timur Tengah akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Ansar Simanjuntak menegaskan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negara. Kemudian mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya makin tinggi, kami mengimbau jamaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Berdasarkan keterangan resmi Kemenhaj Republik Indonesia, pemerintah juga meminta seluruh jamaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di tanah air agar tetap tenang dan tidak panik. Kemenhaj bersama dengan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan serta penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan jamaah yang terdampak, termasuk yang mengalami penundaan kepulangan, dapat tertangani dengan baik dan juga memperoleh kepastian informasi.
Kemudian Tribuners, juga terkait dengan hal tersebut, Bupati Pindrang lepas 147 jamaah umrah. 147 jamaah umrah asal Pindrang tetap diberangkatkan di tengah memanasnya situasi Timur Tengah akibat konflik antar Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Jamaah berkumpul di Masjid Agung Al-Munawir, Jalan Bintang, Pindrang pada Senin 2 Maret 2026. Bupati Pindrang Andi Irwan Hamid turut hadir melepas keberangkatan para jamaah. Kepala Kantor Haji dan Umrah Pindrang, Idris Muhammad, mengatakan hingga kini aktivitas umrah masih berjalan normal. Ia menyebut belum ada laporan jamaah yang terlantar maupun membatalkan keberangkatan akibat ketegangan di Timur Tengah. Pemberangkatan jamaah umrah sampai sekarang belum ada laporan jamaah terlantar atau batal, ujarnya. Idris menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan travel yang memberangkatkan jamaah. Menurutnya travel memastikan kondisi dan aktivitas ibadah umrah di Arab Saudi tetap aman. Saya tanya travelnya bagaimana kondisinya, mereka bilang tidak ada juga masalah, ungkapnya. Kemudian meski demikian, pihaknya tetap akan memantau perkembangan dan aktivitas jamaah selama berada di Saudi. Ia mengimbau jamaah agar berhati-hati menghindari aktivitas di luar keperluan penting, serta terus berkoordinasi dengan pengelola umrah. Kemudian kita tidak tahu kondisi ini sampai kapan, jadi tetap waspada dan jaga komunikasi. Sementara itu, Andi Irwan Hamid mengatakan bulan suci Ramadan menjadi momentum favorit bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah. Karena itu, ia mengingatkan jamaah untuk menjaga kesiapan fisik dan juga mental selama menjalankan ibadah. Kemudian Tribuners juga dapat melihat infografis yang ada di halaman utama Koran Tribun Timur terkait dengan direct flight Makassar Jeddah tetap normal di situasi perang yang juga menimbulkan banyak gejolak. Berita lainnya Tribuners dari halaman utama terkait dengan refleksi Ramadan, ujaran kebencian oleh Nasaruddin Umar, Menteri Agama, disampaikan ujaran kebencian atau hate speech secara literal berarti ungkapan kebencian. Dalam kamus disebutkan speech that attack a person or group on the basis of or race, religion, gender, or sexual orientation. Ungkapan yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan ras, kemudian juga agama, gender, atau orientasi seksual. Dalam sosiologi masyarakat Indonesia, HP lebih banyak diartikan sebagai ungkapan dan siar kebencian yang dialamatkan kepada orang perorangan, kelompok ataupun juga lembaga berdasarkan agama, kepercayaan, aliran, etnik, kemudian juga ras, golongan, gender, orientasi seksual, dan juga hal-hal lain. Hate speech bisa jadi terjadi dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk statement, tulisan, karikatur, dan juga berbagai isyarat lain. Ia mengatakan sebuah tindakan dapat menjadi hate speech jika tindakan tersebut memenuhi syarat dan unsur-unsurnya, yaitu adanya pelaku, adanya bukti, dan juga adanya perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai hate speech. Kemudian, dalam Ramadan kali ini juga ada mutiara Ramadan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Rauf M. Amin MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar. Ia menyampaikan menjaga agama di era kontemporer Maqasid Base. Dalam perspektif Maqasid Syariah, menjaga agama tidak hanya berarti melindungi simbol-simbol keagamaan, tetapi juga memastikan substansi ajaran tetap utuh, dipahami dengan benar dan disampaikan secara jujur,
pada era kontemporer yang ditandai dengan ledakan informasi, kemudian juga fragmentasi otoritas dan juga polarisasi wacana publik. Dua hal menjadi sangat krusial, memastikan pemahaman dan praktik keagamaan yang juga benar serta menyampaikan ajaran agama dengan adil dan jujur. Pertama, memastikan pemahaman dan praktik keagamaan yang benar adalah bentuk perlindungan epistemik terhadap agama itu sendiri. Hari ini otoritas keagamaan tidak lagi terpusat, media sosial memungkinkan siapapun menjadi penafsir agama. Potongan ceramah yang terlepas dari konteks, kutipan yang tidak utuh, atau opini pribadi yang dibungkus dalil seringkali beredar lebih cepat daripada klarifikasi ilmiah. Dalam kondisi seperti ini, menjaga agama berarti membangun disiplin ilmiah dalam memahami teks dan juga tradisi. Pendekatan maqasid menuntut keseimbangan antara teks dan juga tujuan syariat. Pemahaman keagamaan harus mempertimbangkan hikmah, kemaslahatan, serta dampak sosial dari suatu penafsiran. Lainnya Tribuners terkait dengan langit Ramadan yang disampaikan oleh cendekiawan Muslim M. Kasim Matar. Allah Maha Mahir berstrategi. Kehidupan punya hukum dan ketentuan yang bila dilanggar, kehidupan itu terganggu atau kita gagal melakoninya. Segala sesuatu ada ukurannya atau kadarnya. Ini disampaikan dalam Al-Qamar 49 dan Yasin 38-40. Tidak ada yang acak, semua berada dalam sistem ukuran, hukum, dan ketentuan yang presisi. Ini disampaikan juga dalam Ar-Rahman. Kemudian, tidak ada perubahan dalam sunatullah, sejarah dan sosial berlangsung menurut hukum dan ketetapannya. Melanggarnya pasti berkonsekuensi. Allah mengatur sejarah dan kegiatan sosial dari langit hingga ke bumi. Tribuners, kita beralih pada halaman 3, Koran Tribun Timur dengan headline berita supir bus wajib tes urin. Dishub Sulsel sidak 554 bus jelang mudik lebaran 2026. Supir otobus wajib tes urin jelang arus mudik lebaran 2026. Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan juga inspeksi mendadak terhadap 554 bus beroperasi di wilayah tersebut. Bus antar kota dalam provinsi atau AKDP dan antar kota provinsi AKAP menjadi salah satu moda transportasi utama masyarakat di Sulawesi Selatan saat mudik lebaran tiba. Di Sulsel tercatat 55 perusahaan otobus dengan total 554 unit kendaraan, rinciannya ada 183 unit bus AKAP dan juga 364 unit bus AKDP. Seluruhnya akan menjalani uji kelayakan ataupun juga rem cek sebelum puncak arus mudik tiba. Kadishub Sulsel Andi Erwin Terwo mengatakan pihaknya akan turun sidak tanpa mengumumkan, jadi jadwal pemeriksaannya akan secara random. Kemudian kita akan ram cek memastikan seluruh PO membawa kendaraannya melakukan pemeriksaan kelayakan, menghindari apa-apa dalam pengoperasian. Ia menargetkan seluruh kendaraan sudah dinyatakan layak operasional paling lambat H-5 Lebaran. Ini untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan penumpang tetap terjaga. Setiap bus wajib memiliki bukti lulus uji elektronik dan kartu pengawasan atau KPS. Blue E merupakan sistem digital pengganti buku uji kendaraan bermotor dan juga tanda uji fisik yang terintegrasi dengan pusat data nasional. Kemudian, sementara KPS menjadi syarat penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan Permenhub nomor PM 117/2018
tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Dokumen tersebut wajib melekat di setiap unit kendaraan yang beroperasi. Selain pemeriksaan kendaraan, tes urin bagi sopir bus juga wajib dilakukan. Langkah ini untuk memastikan pengemudi dalam kondisi sehat, bebas dari penyalahgunaan narkotika. Faktor kelayakan kendaraan dan kesehatan sopir menjadi penentu utama keselamatan perjalanan, terlebih mudik tahun ini berlangsung di tengah musim hujan. Kemudian, Menhub juga siapkan opsi modifikasi cuaca. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya meminta pemerintah daerah melakukan antisipasi terhadap wilayah rawan bencana. Disampaikan usai rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Jumat 27 Februari 2026. Menurut catatan Kementerian Perhubungan, terdapat 16 daerah rawan bencana di Sulawesi Selatan. Wilayah rawan longsor berada di area pegunungan, yakni Palopo, Tanah Toraja, Luwu, dan juga Luwu Utara. Sedangkan daerah rawan banjir antara lain Makassar, Wajo, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Sinjai, dan Pindrang. Sementara wilayah rawan banjir dan longsor terdapat di Goa, Maros, Baru, Bone, dan Sopeng. Dudi meminta agar opsi modifikasi cuaca disiapkan jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari. Kemudian, jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, kita siapkan mitigasinya, salah satunya melakukan operasi modifikasi cuaca. Beberapa daerah seperti Luwu, Wajo, dan Makassar mendapatkan perhatian khusus karena rentan banjir akibat cuaca hujan tinggi, luapan sungai, dan sistem drainase yang belum optimal. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 terkait dengan API ingin Golkar lebih solid. 1.500 kader partai beringin bukber di Balai Prajurit. Ketua DPD 2 Partai Golkar Makassar, Munafri Arifudin, berbuka puasa bersama di Gedung Manunggal Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada Minggu 1 Maret 2026. Buka bersama ini dihadiri sekira 1.500 kader partai tersebut dan juga tamu undangan, menjadi ajang mempererat silaturahmi dan juga menguatkan solidaritas internal. API mengatakan, bukber ini agenda rutin partai setiap Ramadan, dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi terutama bagi kader yang jarang ketemu akibat kesibukan masing-masing. Wali Kota Makassar menambahkan, melalui momentum Ramadan, Golkar ingin menguatkan ikatan emosional antar kader. Silaturahmi yang terjalin diharapkan menjadi modal penting untuk menjalankan program partai ke depan. Insya Allah silaturahmi yang mungkin selama ini kurang lancar bisa kembali terjalin lebih baik, khususnya selama kader partai kader Partai Golkar. Setelah Idul Fitri, Golkar Makassar langsung menjalankan berbagai program strategis termasuk konsolidasi internal organisasi. Langkah ini untuk memastikan partainya tetap eksis dan juga solid menjelang pemilu 2029. Hadir dalam kegiatan itu sejumlah pengurus Golkar Sulawesi Selatan, anggota DPRD Sulawesi Selatan fraksi Golkar Lukman Bekadi dan Sofyan Syam, serta mantan Ketua Bapilu Golkar Sulawesi Selatan Lakama Wiyaka. Selain itu, Ketua Golkar Goa Ambas Syam dan juga pengurus DPD 2 Golkar Kabupaten Kota se-Sulsel turut hadir. Berita lainnya Tribuners dari halaman 3 masih terkait dengan informasi persiapan mudik. Maros paling rawan macet. Kabupaten Maros paling rawan macet saat arus mudik 2026 atau juga Lebaran 1447 Hijriah di Sulawesi Selatan. Sejumlah titik di jalur poros utama diprediksi mengalami kepadatan kendaraan nantinya pada saat arus mudik. Di Jalan Trans Sulawesi Maros Makassar terdapat 4 titik rawan macet,
yakni depan Pasar Makopa kilometer 3 hingga 4, Pasar Batangase kilometer 5 hingga 6, depan Grand Mall Maros kilometer 5 hingga 6, serta putaran Latimojong kilometer 8 hingga 9. Selain itu, 2 titik lainnya berada di Jalan Poros Maros Bone, tepatnya di kawasan Kapang dan juga Tompo Ladang. Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan Andi Erwin Terwo mengaku akan menempatkan personel di lokasi-lokasi tersebut untuk mengurai kemacetan. Kalau mudik seperti ini, kemacetan bisa luar biasa, bahkan beberapa jam di sana. 210 personel Dishub akan bergabung dengan kepolisian untuk melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas selama masa mudik Lebaran. Posko pengamanan juga akan disiapkan di sejumlah titik strategis seperti pelabuhan, bandara, simpang utama. Dishub memastikan pengawasan diperketat di Maros karena wilayah ini menjadi jalur penghubung utama menuju Makassar dan juga sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan. Tribuners juga dapat melihat terkait dengan titik rawan macet di Sulawesi Selatan, ada di beberapa titik. Kemudian juga di Kota Makassar, ada Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian Jalan Barombong, Jalan Insinyur Sutami, dan juga Jalan Nusantara. Kemudian di Kabupaten Baru ada di Pakai, Kecamatan Tanete Rilau. Juga di Kabupaten Bone ada Jalan Waseka Juara. Di Kabupaten Bulukumba ada Jalan Samratulangi di Samratulangi, Kelurahan Caile. Kemudian di Kabupaten Maros ada Poros Maros Makassar, di Poros Macopa, kemudian juga Pasar Batangase, Grand Mall Maros, dan juga putaran Latimojong. Di Kabupaten Nrekang, Poros Nrekang Toraja ada Kelurahan Kabiolangi, sekitar 500 meter, penyebabnya adalah parkir sembarangan. Di Kabupaten Goa ada Poros Sungguh Minasa Palangga Sombaupu dengan 1 km kemacetan yang disebabkan oleh parkir sembarangan dan juga ada pasar tradisional. Di Kota Parepare ada di Jalan Baumasape, Kelurahan Sumpang Minangae dengan panjang 700 meter disebabkan oleh jalan yang sempit. Ada juga di Kabupaten Pindrang di Jalan Sultan Hasanuddin yang diakibatkan oleh pasar sore. Kemudian juga di Kabupaten Sidrap, Jalan Poros Sengkang, Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue. Di Kabupaten Sopeng ada di Tetikan Rarae, Kecamatan Mario Riwawo, panjangnya 1 km yang disebabkan oleh adanya pasar tradisional. Kemudian di Kabupaten Wajo ada 3 titik, di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di Jalan Andi Malingkaan, dan juga Jalan Veteran. Masing-masing penyebabnya merupakan adalah parkir sembarangan. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 5 Koran Tribun Timur dengan headline berita dari konter hingga layanan jemput zakat. BMH Sulawesi Selatan permudah Masaki berbagi. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah Sulawesi Selatan memasifkan edukasi pentingnya menunaikan zakat lebih awal. Manajer Marketing, Penghimpunan, dan Layanan BMH Sulawesi Selatan Rizky Dacosta mengatakan membayar zakat di awal Ramadan sangat membantu tim memetakan siapa saja yang menerima ataupun juga penerima yang paling berhak secara akurat. Banyak masyarakat yang mensakralkan bayar zakat di akhir, padahal jika di awal kami bisa lebih cepat mendistribusikannya agar manfaatnya terasa selama Ramadan, kata Rizky dalam bincang komunitas Bahagia dengan Berzakat di studio podcast Tribun Timur. Memudahkan masyarakat, BMH Sulsel membuka 8 konter layanan di Makassar, juga menyediakan layanan penjemputan zakat. Bahkan pada 10 hari terakhir Ramadan, jam operasional layanan diperpanjang mulai pukul 6 hingga 24.00 WITA. Rizky menekankan pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga resmi.
Selain memastikan pengelolaan sesuai syariat dan juga tata kelola yang sah, penyaluran lewat amil yang memiliki legitimasi membuat kewajiban musaki dinyatakan tuntas. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa zakat atau infak diperuntukkan untuk 8 golongan. Salah satunya maka menyalurkan perlu lembaga, salah satunya adalah amil. Maka menyalurkan perlu lembaga amil karena memiliki legitimasi. Pihaknya rutin mengedukasi masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat lewat sosial media BMH Sulawesi Selatan. Edukasi didukung dai di 24 kabupaten kota. Ada 12 titik relawan di Makassar yang bertugas menjembatani interaksi masyarakat. Mengingat antusiasme masyarakat yang tetap tinggi untuk berkonsultasi secara tatap muka. Manajer Program dan Pemberdayaan BMH Sulawesi Selatan, Basori Sobirin, mengatakan penyaluran zakat kini difokuskan pada 8 golongan atau asnaf. 8 golongan itu yakni fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian juga memerdekakan budak, orang berhutang, fisabilillah, kemudian juga ibnu sabil, termasuk menyasar ibu hebat atau single mom, penanganan anak stunting hingga ustaz yang menjadi penggerak masyarakat, kata Basori. Kemudian Tribuners di halaman 5 juga terkait dengan sistem blockchain untuk transparansi. Kepercayaan donatur menjadi pilar utama pengelola zakat, infak, dan sedekah. Lasnas BMH Sulawesi Selatan memperkuat sistem internalnya dengan teknologi blockchain. Manajer Sekretaris dan Kelembagaan BMH Sulawesi Selatan Aditya mengatakan penggunaan sistem agar masyarakat bisa memantau langsung kemana aliran dana yang mereka tunaikan. Blockchain juga adalah teknologi buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara aman, transparan, dan juga permanen di jaringan komputer. Data disimpan dalam blok-blok yang saling berhubungan, kemudian juga berurutan menggunakan kriptografi sehingga tidak dapat diubah atau dimanipulasi tanpa konsensus jaringan. Semua partisipan jaringan dapat melihat catatan dan juga sekali dimasukkan. Data tersebut tidak dapat dihapus atau diedit. Menurut Aditya, transparansi lebih dari laporan administratif belaka, melainkan terkait dengan kebutuhan psikologis bagi pembayar zakat. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411-811-5500 ataupun juga WhatsApp ke Tribun Family Card di nomor 081-1413-5555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bagi masyarakat Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, banjir bukan sekedar peristiwa. Setiap kali hujan turun tanpa jeda, kecemasan kerap datang menghampiri. Maka dari itu, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN WIP Sulawesi menghadirkan inisiatif bantuan desa siaga bencana di daerah terdampak banjir tersebut. Sebuah gerakan untuk menjawab bagaimana masyarakat bisa lebih siap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dukungan diwujudkan melalui penyusunan SOP tanggap darurat, pengadaan perahu evakuasi dan perlengkapan keselamatan, pembangunan sarana air bersih dan MCK, serta edukasi dan pelatihan mitigasi banjir bagi warga. Khususnya warga Kelurahan Katimbang sangat bersyukur atas bantuan nyata, wujud nyata dari PLN WIP Sulawesi. Sangat membantu kerja-kerja kami dalam membantu para
pengungsi kemarin. Ucapan terima kasih banyak kepada PLN UIP Sulawesi yang telah memberikan bantuan kepada kami tim KSB Kelurahan Katimbang. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang baik ini bisa terus berlanjut. Jadi semuanya kita lengkapi agar dari KSB ini bisa lebih bersemangat dan lebih berperan lagi untuk membantu meringankan korban bencana banjir yang kemungkinan juga bisa terjadi di daerah Katimbang ini maupun sekitarnya. Dan kami juga memberikan bantuan lengkap peralatan masak juga sebagai sarana untuk membantu para pengungsi. Bagi PLN, menghadirkan terang bukan sekedar menjaga listrik tetap menyala. Terang adalah tentang menjaga kehidupan tetap berjalan dan membuktikan bahkan di tengah gelap sekalipun selalu ada cahaya yang menjaga harapan tetap hidup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.